Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudah. Akhil muhtaram Ibn Syekh Kiai Haji Umar, Hadratul Syekh Kiai Muhammad Nawawi Ibn Umar Saleh, a'azzahullah bi'izzih wa ayyadahu binasrih wa akramahu bikaromih. Sa'ir ikhwah min dzurriyyat Mbah Harun, hafizakumullah kullukum. Ayyuhat talabat talibat, waffaqakumullah bil khair wan najah. Alhamdulillah, malam hari ini saya bersama-sama Kiai Nawawi bertemu dalam sebuah multaqa mubarak insyaallah dalam rangka memperingati Hari Santri, hari kebanggaan kita kaum santri. Sebelum ada Hari Santri, seakan-akan para kiai-kiai dan santri tidak ada jasanya, tidak ada andil kontribusinya terhadap kemerdekaan Indonesia. Dianggap tidak ada. Yang berjasa hanya orang-orang nasionalis, TNI, orang-orang pejuang nasionalis, kiai dan santri dianggap sepi, tidak diakui peranan kontribusinya. Setelah ada Hari Santri, baru perjalanan sejarah bangsa Indonesia menjadi lengkap. Karena memang kemerdekaan Indonesia ini diperjuangkan oleh semua komponen, baik kaum nasionalis maupun kaum santri religius. Ini merupakan keistimewaan Indonesia yang tidak kita dapati di negara-negara Arab. Di negara-negara Arab yang ulama hanya bicara berjuang jihad Islam, tidak pernah berbicara nasionalisme kebangsaan. Yang pejuang nasionalis seperti Jamal Nasir, Saddam Hussein, Hafid Asad, Muammar Gaddafi tidak pernah berbicara Islam, hanya berbicara kebangsaan atau tanah air nasionalisme. Di kita Indonesia, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, dan para kiai-kiai yang lain, pejuang Islam, kiai, ulama, dakwah Islam, sekaligus nasionalis, mempunyai kecintaan yang sangat maksimal terhadap tanah air. Di Timur Tengah nggak ada. Jadi kayak Presiden Saddam Hussein, Presiden Hafid Asad, Presiden Jamal Nasir tidak pernah berbicara mari kita perjuangkan agama Islam, nggak pernah. Yang disampaikan hanya bangsa. Sebaliknya, ulama-ulamanya seperti Said Qutb, Muhammad Qutb, Hasan Al-Banna hanya bicara mari perjuangan Islam. Tidak pernah berbicara tentang tanah air atau bangsanya. Di Indonesia, sekali lagi saya katakan, Kiai Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai yang lain aktif berjuang dalam nasr dakwah al-islamiyah, ta'limuddin islami, buka pesantren, tapi juga semangat mengobarkan semangat mencintai tanah air, yaitu dengan semangat nasionalis. Paham tidak?
Maka Ki Haji Hasyim Asy'ari pahlawan nasional, Kiai Wahab pahlawan nasional, Kiai Zainul Arifin pahlawan nasional, Kiai Asad Samsul Arifin pahlawan nasional, Kiai Idham Khalid pahlawan nasional. Insyaallah akan saya berjuang. Wahid Hasyim pahlawan nasional, akan saya perjuangkan. Kiai Abdurrahman Wahid belum menjadi pahlawan nasional. Kalau iya, maka ada fenomena yang sangat luar biasa. Kakek, anak dan cucu tiga-tiganya ulama pahlawan. Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, Abdurrahman Wahid, tiga-tiganya ulama dan pahlawan nasional. Paham tidak? Oleh karena itu, santri-santri Kempek di samping punya semangat dakwah Islam, mengajarkan ilmu-ilmu Islam, jangan lupa mari kita tingkatkan, kita perkuat kecintaan kita terhadap tanah air kita. Pada tahun 1914, tahun berapa? 1914. Ketika itu umat Islam dipimpin oleh khalifah di Turki, Utsmaniyah, Ottoman. Tapi pada tahun itu khilafah Turki la haula wala quwata, tidak punya kekuatan apa-apa. Wilayah-wilayah Islam semua dikangkangi oleh kolonial penjajah. Inggris menjajah Irak, Mesir, Sudan. Prancis menjajah Suriah, Lebanon, Aljazair, Tunis. Italia menjajah Libya, Belanda menjajah Indonesia. Khilafah Turki sebagai pemimpin muslim, pemimpin umat Islam yang bertanggung jawab, tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak mampu melakukan perlawanan sedikit pun. La haula wala quwwata. Asfalas safilin. Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah memprediksi nanti khilafah ini akan bubar. Itu tahun 14 itu. Ini khilafah ini akan bubar. Sejak zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, terus Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian Bani Utsmaniyah. Sepanjang sejarah Islam dengan sistem khilafah. Tapi kalau melihat sekarang keadaan seperti ini, khilafah akan bubar. Betul apa yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari nyata. 10 tahun kemudian, tahun 1924, khilafah dibubarkan. Sistem khilafah dibubarkan. Khalifah terakhir Abdul Majid dibuang ke Jerman sekeluarga. Yang membubarkan sistem khilafah siapa? Seorang tokoh nasionalis namanya Mustafa Kamal Ataturk. Siapa? Mustafa Kamal. Mendeklarasikan berdirinya negara Turki modern, nasionalis sekuler. Sekuler itu artinya tidak mengurusi agama. Beragama boleh, nggak anti agama, tapi negara tidak ikut campur agama. Nama tidak boleh ke Arab-Araben. Yang namanya Muhammad diganti Mehmet. Yang namanya Thayyib Rajab diganti Tayyib Rajab. Yang namanya Ali, Alija. Yang namanya Khadijah, Cetice. Yang namanya sahabat Ayub Al-Ansari, Eop. Di Turki sana. Nama tidak boleh ke Arab-Araben. Ini bukan negara Arab, kata dia. Ini negara Turki bukan Arab, kata Mustafa Kamal. Maka tindakannya sekularisasi negara Turki
sangat berpengaruh terhadap negara-negara Islam yang lain. Departemen Agama yang ngurus haji dan wakaf dibubarkan. Azan tidak boleh pakai sound system. Di ibu kota baru Ankara, pindah ibu kotanya dari Istanbul pindah ke Ankara. Azan pakai bahasa Turki, gak boleh pakai bahasa Arab. Gambar-gambar khulafa, para khalifah dilarang beredar. Kalau sekarang sudah berubah, ini dulu ini tahun 24. Orang mau haji silahkan urus sendiri. Pemerintah tidak ikut campur. Mau beragama mau tidak ikut campur. Kopiah putih, gamis dilarang di luar masjid. Yang pakai kopiah putih, gamis boleh dalam masjid. Keluar dari masjid ditinggal di masjid. Maka di sana orang masuk ke masjid pakai celana, gak pakai kopiah, dan nanti masuk masjid dipakai gamisnya. Itu di Turki. Setelah bubarnya khilafah Turki, sistem khilafah, hilanglah sistem khilafah di muka bumi ini. Yang semenjak Sayyidina Abu Bakar hilang sistem khilafah. Sejarah berubah. Yang dulunya ada namanya sistem khilafah Islamiyah sejak Abu Bakar hilang pada tahun 1924. Yang menghilangkan adalah Mustafa Kamal Atatürk. Umat Islam goncang. Umat Islam gak karu-karuan. Pertama kali ada partai politik yang ingin menentang penjajah dengan semangat hubbul waton. Pertama kali ada partai politik di negara Arab dengan semangat melawan penjajah, merebut kemerdekaan. Partai apa? Nasionalis, sosialis, sekuler. Pendirinya seorang Kristen, beragama Kristen dari Damaskus. Namanya Mitchell Aflaq. Mengkader pemuda-pemuda Arab dari Irak, Hasan Bakr. Nanti akan diteruskan oleh Saddam Hussein. Dari Suriah, Abdul Karim Qasim. Nanti akan dilanjutkan oleh Hafid Asad. Dari Mesir, Sa'ad Zaglul. Akan diteruskan oleh Jamal Nasir. Dari Libya, Abdus Salam Jalud. Dilanjutkan oleh Muammar Gaddafi. Dari Sudan, Ja'far Numeri. Dari Tunis, Habibur Ghaibah. Dari Aljazair, bin Bella. Akan diteruskan oleh Syadli bin Jadid. Ini pemimpin-pemimpin yang saya sebut namanya ini. Semuanya kader partai Ba'ath, nasionalis, sekuler. Paham tidak? Tidak ada yang saya sebut namanya pemimpin ini. Tidak ada pejuang Islam. Beragama Islam. Saddam Hussein beragama Islam. Tapi tidak ada ghirah ingin memperjuangkan agama Islam. Yang ada cuma melawan penjajah. Ringkas cerita, umat Islam bangkit, sadar. Umat Islam pun, para ulama pun harus punya partai politik. Partai Ba'ath tadi lahirnya tahun 31. Tahun 37 baru lahir partai Islam namanya Ikhwanul Muslimun. Pendirinya namanya Syekh Hasan Al-Banna. Mengkader, menggembleng pemuda-pemuda Islam, menyadarkan umat Islam harus bangkit. Jangan melempem, jangan tidur, ayo bangkit. Kalau tidak maka masyarakat Islam Arab akan jadi sekuler. Partai politik hanya Ba'ath. Ayo, partai Islam juga lahir. Lahirlah partai politik Islam namanya Ikhwanul Muslimun tahun 37. Tahun 40 ada pemuda Ikhwan, barangkali kalau di kita Banser lah, membunuh Perdana Menteri Mesir yang dibunuh namanya An-Najrasi. Hasan Banna marah sambil nangis. Bukan begitu caranya berjuang. Bukan begini caranya
bangkit. Bukan ini, bukan cara membunuh teror, bukan. Kamu bukan bunuh An-Najrasi, bunuh saya. Betul? Tahun 42, 2 tahun kemudian, 1,5 tahun kemudian, Hasan Banna terbunuh. Ketua Partai Ikhwan itu. Penggantinya, dan makanya hati-hati, cari ganti hati-hati ya. Cari ganti ketua-ketua itu harus hati-hati. Penggantinya namanya Sayyid Qutb. Bukan Al-Azhar, tapi dari Cairo University. Pinter sih pinter, tapi bukan Al-Azhar. Bahkan beliau sebenarnya jurnalis, wartawan. Memimpin Ikhwan Muslimun, menulis buku namanya Ma'alim Fit Thoriq, petunjuk jalan kebenaran, jalan yang benar. Isinya nih, semua ideologi yang datang dari luar Islam jahiliyah. Jadi Islam atau jahiliyah, nggak ada pilihan ketiga. Kapitalisme jahiliyah, komunisme jahiliyah, sosialisme jahiliyah, nasionalisme hubbul waton minal jahiliyah, kata Said Qutb. Minal iman kata Ki Hasyim Asy'ari. Kata Said Qutb. Karena apa? Karena nasionalisme datangnya bukan dari Islam. Datangnya dari konsep nasional itu datang dari Prancis. Seorang nasionalis, penggagas nasionalis adalah Ernest Renan namanya. Menulis buku What is a Nation tahun 1895. Jadi kalau Ki Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul waton minal iman, Said Qutb mengatakan hubbul waton minal jahil. Nah, buku itu, buku Ma'alim Fit Thoriq ini diterjemahkan dan dipelajari oleh mahasiswa Indonesia yang ada di sekolah-sekolah perguruan tinggi umum, bukan di IAIN, bukan, UI, ITB, IPB, Undip, ITS. Mereka yang nanti akan jadi direktur PLN, direktur Telkom, direktur Pertamina, calon-calon direktur teknik. Semua dalam pikirannya negara Indonesia ini Pancasila tauhid, karena menggunakan sistem nasionalisme minal jahiliyah. Paham tidak? Kelompok ini namanya kelompok tarbiyah, adanya di perguruan tinggi umum. Ini yang akan melahirkan kelompok radikalis, bahkan sampai teroris. Alhamdulillah kita Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas Islam yang lain, Muhammadiyah pun samalah, tetap berjuangkan menguatkan antara agama dan nasionalisme tidak dipertentangkan, tapi ditaufikkan. Anda beragama harus nasionalis, cinta tanah air. Kamu cinta tanah air harus beragama. Namanya mentaufikkan antara jihad Islam dan jihad watoni. Itu gagasannya para ulama-ulama NU, Ki Hasyim Asy'ari, yang juga diikuti oleh Ki Ahmad Dahlan Muhammadiyah, juga Ki Agus Salim Syarikat Islam, dan Wasliyah, dan seterusnya ormas-ormas Islam yang lahir sebelum lahirnya negara Republik Indonesia. Dah, tahun ringkas saja ini, tahun 45 merdeka, ya. Bulan apa? Agustus, tanggal 17. Agustus, September, Oktober, baru 2 bulan setengah, ada berita Inggris mau datang ke Indonesia. Tapi datangnya bukan akan perang, akan mencari tentara-tentara Belanda yang masih ada di penjara, yang dipenjara oleh Jepang. Jadi banyak sekali di penjara Indonesia ini, tentara Belanda dipenjara oleh Jepang. Perang dunia kalah, Jepang lari, tentara Belandanya masih ada di dalam penjara.
Nah, Inggris datang mau memulangkan tentara-tentara Belanda yang ada di penjara di Indonesia, yang dipenjara oleh Jepang. Nah, namanya NICA, Netherlands Indies Civilization Association, dipimpin oleh Brigjen Malabi. Tapi ternyata membawa senjata berat, bukan hanya senjata biasa, tapi membawa pesawat tempur, pesawat pengebom. Maka Bung Karno, Presiden Indonesia, dan Pak Hatta, Wakil Presiden, dan Panglima Jenderal Sudirman berunding. Ini tidak hanya sekedar mau mencari, memulangkan tentara Belanda yang ada di penjara, bukan. Jelas ini akan menyerang Indonesia ini, ngejak perang ini. Jadi gimana? Kita lawan. Tapi yang melawan siapa? Tentara masih capek. Baru saja 2 bulan istirahat merdeka kan. Suruh perang lagi, aduh berat. Oleh karena itu rakyat yang harus melawan. Dikeroyok, bahasa Arabnya intifadah. Kayak anak Palestina itu, anak kecil Palestina lempari batu tank-tank baja Israel, itu namanya intifadah, bukan perang, bukan. Gak seimbang, pakai batu, pakai bata, melempari tentara Israel, itu namanya intifadah, ngeroyok. Intifadah. Oke, setuju intifadah. Tapi siapa yang bisa, yang mampu menggerakkan rakyat melawan nikah? Yang mampu menggerakkan masyarakat agar melawan nikah siapa? Tidak ada lagi Kiai Haji Hashim Asy'ari yang bisa menggerakkan rakyat melawan pasukan nikah. Maka Presiden Soekarno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman menyuruh utusan datang ke Mbah Hashim, Kiai, Presiden, Wakil Presiden, dan Panglima Besar, bertanya kepada Kiai, hukumnya membela tanah air bagaimana hukumnya? Apa hukumnya? Kiai Hashim jawab, membela tanah air hukumnya fardhu ain, sama dengan sholat. Siapapun wajib membela tanah air. Karena hak kita, tanah ini hak kita. Membela hak kita itu wajib. Yang kaya, yang melarat, yang pintar, yang bodoh, semua wajib. Seperti sholat lah, fardhu ain. Tanggal 20 Oktober 45, Kiai Hashim mengumpulkan para kiai-kiai se-Jawa dan Madura, antara lain dari Cirebon Kiai Abbas Buntet, Kiai Abdul Halim Majalengka, Kiai Satori Arjawinangun, Kiai Sujai Segeran, berangkat ke Tebuireng, Mbah Masum Lasem, Raden Asnawi Kudus, Kiai Ihsan Cepu, Kiai Mahfud Siddiq Jember, kumpul di Tebuireng tanggal 20. Sepakat, semua kiai sepakat bahwa membela tanah air hukumnya fardhu ain. Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah air, mati syahid. Sama dengan bela agama. Wa man khana li watanihi halalun damu. Barang siapa berkhianat terhadap tanah airnya, orang Islam, jadi cecunguknya Belanda, jadi mata-matanya Jepang, boleh bunuh, tapi tidak kafir. Mbak Symasani nggak mengkafirkan orang, nggak. Ada orang Islam kok jadi mata-matanya Belanda, cecunguknya Jepang, bunuh, halal darahnya, boleh dibunuh, tapi tidak kafir. Nah, tanggal 22 Oktober. Maka, atau terus cerita dulu ya, baru nanti makanya nantilah cerita dulu. Terjadi peperangan yang dahsyat tanggal 10 November. Hari pertama perang besar. Perang dipimpin oleh, ditunjuk oleh Mbah Hashim, komandan perangnya Kiai Abbas Buntet. Kiai Wahab wakil malah. Komandan perangnya Kiai Abbas. Kata Kiai Hashim, singa Cirebon. Bukan Dermayu, bukan.
mengambil markas di desa, di rumah ada di desa Siwalan Kerto, Gang Pabrik Kulit, yaitu apa? Desanya Khofifah, kampungnya Khofifah di situ. Jadi markas Kiai Abbas mimpin perang dan Kiai Wahab. Terjadi peperangan yang enggak seimbang, tentara dipimpin oleh Bung Tomo, santri-santri dipimpin oleh kiai-kiai. Hari pertama perang tanggal 10 November, mobilnya Brigjen Malabi, Komandan Nika, meledak di Jembatan Merah. Malabi mati, supirnya mati, ajudannya mati. Yang masang bom bukan tentara, tapi santri Tebuireng, namanya Harun. Ya. Hanya sayang Harun tidak lari, pasang bom, malah dia ingin tahu kayak apa hasilnya. Dikira mercon. Maka Harun pun gugur, syahid. Harun pun mati juga bersama-sama Brigjen Malabi. Diganti dengan Brigjen Mansreh. Mati juga Brigjen Mansreh dalam perangan itu. Konon katanya Kiai Abbas bisa menjatuhkan pesawat tempur. Pesawat mau ngebom, dilempar dengan biji tasbihnya Kiai Abbas. Diambil satu, misalnya dilempar, kebetulan mesinnya rusak, jatuh. Datang lagi mau ngebom lagi, ambil lagi satu biji tasbih, kebetulan bahan bakarnya habis, jatuh. Satu lagi mau ngebom lagi, dilempar, kebetulan pilotnya mabok, jatuh. Walhasil Kiai Abbas konon bisa menjatuhkan 3 pesawat tempur. Korban dari kita, korban dari masyarakat Mojokerto, Jombang, Surabaya, Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Madura, kurang lebih 20.000 santri itu, masyarakat NU itu. Maka dinamakan Hari Pahlawan. Walaupun korbannya besar, tapi kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada santri namanya Asy'ari juga dari Surabaya. Naik ke atapnya Hotel Orient. Sekarang namanya hotelnya Majapahit, masih utuh. Bangunannya masih utuh. Merobek-robek bendera Belanda. Mengganti dengan bendera merah putih. Dari bawah ditembakin. Tapi rupanya yang nembak kurang pinter. Jadi nggak kena. Yang nembak kurang pinter. Selamat dia. Itulah lahirnya Hari Pahlawan Nasional. Nah, ketika Jokowi kampanye pertama, kalau saya menang jadi presiden akan ada Hari Santri. Wah, kita gembira itu, senang sekali. Begitu menang, Pak Jokowi akan menentukan Hari Santri tanggal 1 Muharram. Saya pidato di Istiqlal, Pak Jokowi ada. Pertama, terima kasih. Baru kali ini ada presiden yang akan memberikan pengakuan kepada kaum santri sebagai pahlawan nasional. Tapi mohon maaf Pak Presiden, NU tidak sependapat kalau tanggal 1 Muharram. Karena tanggal 1 Muharram itu tahun awal, tahun baru Hijriah milik umat Islam sedunia. Bukan hari santri itu, milik umat Islam sedunia. Jadi NU mengusulkan tanggal Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober, di mana keluarnya resolusi Jihad Hasyim Asy'ari yang memutuskan bahwa membela tanah air hukumnya fardu ain. Akhirnya Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Agama Lukman Saifuddin agar mengadakan diskusi di Hotel Salak Bogor. Semua ormas Islam diundang. Narasumber saya, Profesor Azimadi Azra, Direktur Pesantren waktu itu namanya Al-Idrus. Dari jam 2 siang sampai jam 9 malam, semua sepakat tanda tangan ormas Islam, Muhammadiyah, Wasliyah, Al-Irsyad, Ittihad, Syarikat Islam, PUI, Nahdlatul Wathon, apalagi Matul Anwar, 14 ormas sampai 16 setuju bahwa Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober.
Alhamdulillah. Itulah satu-satunya jasanya Pak Jokowi terhadap orang NU. Kenang-kenangan, legacy. Allah. Nah, sekarang seterusnya anak-anakku semuanya, mari kita maksimalkan ilmu kita mumpung masih ada kesempatan yang sangat baik. Fursah zahabiyah, mari kita menggali ilmu. Dan yang paling penting lagi, di samping yang sudah ada, yang sudah teruskan, ilmu-ilmu terapan. Ilmu yang langsung dipraktekkan ketika kita pulang ke masyarakat. Ini namanya ilmu terapan. Di samping ente ahli Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Alfiyah, Qur'annya fasih, itu pasti harus. Tapi juga harus menguasai ilmu-ilmu terapan, ilmu amaliyah, istimaiyah, ilmu yang nanti dipraktekkan ketika Anda pulang ke masyarakat. Ilmu sosial, tambah bahasa Inggris, itu ilmu terapan namanya. Agar kita tidak minder, tidak kecil hati. Pulang tengah-tengah masyarakat, hati kita percaya diri. Ketemu dengan bupati, ketemu dengan kapolres, dengan dandim, dengak kepalanya. Karena saya bisa bahasa Inggris. Gitu. Coba kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, minder. Paham betul? Ini namanya ilmu terapan. Fathul Mu'in harus bisa, Alfiyah harus bisa, Quran harus khatam, harus itu. Tapi ditambahi sebagai perangkat, wasilah, bukan tujuan, tapi apa? Wasilah untuk berjuang agar kita membangun diri kita self confident, athiqah bin nafs, percaya diri. Jadi ketemu dengan siapapun dengak, aja dingkluk. Itu ya, jumpa dengan pejabat dengak, jumpa dengan orang kaya, tunduk nih kelihatannya. Islam bukan hanya membawa akidah dan syariah saja, tapi Islam membawa kemajuan. Islam membawa wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu umat Islam meninggalkan anak cucu dzurriyyah yang melarat. Coba artinya apa? Artinya Quran Islam memerintahkan kita agar kaya, supaya kita meninggalkan anak cucu yang kaya. Ini artinya apa? Islam bawa kemajuan. Di samping akidah rukun iman, syariah rukun Islam, ya itu ya pasti itu ya. Tapi juga Islam mendorong umatnya agar kaya. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh, santri kempek soleh-soleh. Nikel nomor 1 di dunia, batu bara, timah, gas, minyak, mangan, boksit, granit, biji besi, tembaga, emas, berlian, uranium, tarium, ada semua di Indonesia itu. Tapi yang mengelola bukan santri kempek, sayangnya. Orang kaya di Indonesia 50 orang, nomor 1 Prayogo Pangestu, uangnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya BCA dan Rokok Jarum, 950 triliun. Nomor 3 Sinarmas, 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim, Angkel Lim Swiliong, 450 triliun. Nomor 6 orang Islam, Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 39 Haji Rashid. Nomor 40 Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Saya cari wong Jambe, wong di mana Jambe itu di mana? Babadan langka, Babadan Jambe, Cengkuang, Celukrak, Solikin, Jumadi lah, Madrais langka.
Ayo. Padahal perintah Islam kita harus kaya. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Ayo, bilang kaya itu melarat. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Allah menciptakan bumi ini subur yang harus dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk orang-orang yang soleh, untuk kamu sekalian orang Islam, orang santri. Makan, ayo makan, wa kulu min rizqih, makan rezeki yang halal. Allah menyediakan. Begitu pula pinter. Pinter juga wajib. Pinter itu wajib. Bodoh dosa. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib bagi setiap orang Islam. Jadi kalau orang Islam bodoh dosa. Ayo mau bareng. Pinter itu bodoh. Awas kalau bodoh. Nomor 3. Ini saya menerangkan bahwa agama Islam itu mendorong kita agar maju gitu loh. Hal iman Islam iya jelas, rukun iman, rukun Islam oke. Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Quran harus. Tapi kaya juga harus, pinter juga harus. Satu lagi, berkuasa menang juga harus. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalah, jangan rendah, jangan hina. Kamu harus a'laun. Apa itu apa? Di atas, berkuasa. In kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang, kalah. Awas dong kalah, awas. Berkali-kali kita kalah terus. Huwallazi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka salqab wa innahu laghafurur rahim. Allah telah menyediakan makom, derajat, pangkat, status bagi untuk kamu sekalian. Silakan jadi presiden, silakan jadi gubernur, silakan jadi bupati, silakan jadi camat, silakan jadi kepala desa, silakan jadi menteri, silakan jadi komandan, direktur, pemimpin, tokoh masyarakat. Paham tidak? Paham tidak? Huwallazi ja'alakum khalaifal, penguasa di muka bumi ini. Jadi kalau kamu tidak menang berarti dosa. Paham betul? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu Muhammad dan umat-umatmu sebagai syuhada, berperan dalam masyarakat, syuhada 'alan nas. Peran apa itu? Syuhudan dinian, peran agama. Peran agama harus pegang orang NU, KUA, kepala-kepala aliyah, sanawiyah negeri, YIN, harus orang NU. Syuhudan dinian, ketua majelis ulama, kalau bukan orang NU salah kabeh kok. Yang kedua, syuhudan tsaqafiyan, peran pendidikan, pegang NU. Ketiga, syuhudan hadarian, peran kesejahteraan, ekonomi, perdagangan, pertanian, peternakan, pegang orang NU. Syuhudan ijtimaiyan, kemajuan sosial masyarakat. Syuhudan siasian, peran politik juga harus dipegang oleh orang NU. Paham boten? Litakunu syuhada 'alan nas. Kita dijadikan umat Muhammad agar kamu berperan. Allah menciptakan kita jadi umat Muhammad agar kita berperan. Peran apa itu? Syuhudan dinian, syuhudan tsaqafiyan, syuhudan hadariyan, syuhudan siasian. Paham?
Alhamdulillah kalau paham. Mari santri tetap punya semangat ingin berperan di Indonesia ini. Siap? Peran agama boleh, peran pendidikan, ilmu pengetahuan, peran kesejahteraan ekonomi, silakan. Peran politik, ayo. Gitu ya, gitu ya. Gitu ya. Siap enggak? Nih, orang segini banyaknya nih. Insya Allah nanti pulang ada yang jadi kiai besar. Ada yang jadi jenderal. Ada yang jadi konglomerat. Ada yang jadi pedagang, ekonom, bankir, menguasai pasar. Siap? Punya mall. Ada yang punya universitas. Coba nanti kalau kamu sudah besar, ingat omongan saya ini. Insya Allah, insya Allah. Tidak jadi kiai ya silahkan. Jadi pemimpin, komandan, direktur, kepala, ketua, gitu loh. Jangan mojok ya, jangan apa, jangan minggir, ke tengah, ayo. Pemimpin, ketua, kepala, komandan, gitu. Paham boten? Berperan ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, waduh luar biasa. Mudah-mudahan terulang lagi wakil presiden NU. Ini sudah habis ini. Tak kapan lagi punya presiden atau wakil presiden NU ini. Enggak tahu kapan lagi ini. Insya Allah. Jadi pernah punya presiden Kiai Abdurrahman Wahid dan pernah punya wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin. Nanti kapan-kapan wakil presiden atau presiden alumni santri Kempek. Jangan ketawa, tenanan nih. Dikira guyon apakah? Tenan nih. Paham betul? Monggo, semangat ya, semangat ya. Ayo. Saya harus pinter, ayo. Saya harus kaya. Saya harus menang. Syukron wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.